Beberapa orang banyak yang bertanya, seperti apa rasanya mendaki gunung? Seperti apa rasanya berada di ketinggian gunung? Apakah itu membuat kita merasa lebih tinggi dibanding orang lain? Justru malah sebaliknya. Di ketinggian gunung, kita merasa kecil. Manusia tak ada apa-apanya di hadapan alam semesta. Tak ada yang perlu disombongkan, juga tak ada yang perlu dipamerkan. Perjalanan kali ini masih bersama dua kawan yang sebelumnya mendaki bersama di Gunung Prau, yang mana merupakan pendakian pertama mereka. Memang benar, hal terberat dalam mendaki gunung adalah sekali kau terkena racunnya, kau akan kembali lagi dengan berbagai cara. Rasa penasaran akan selalu muncul. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa ke tempat yang belum pernah dikunjungi akan terus membayangi, dan rasa penasaran tak akan pernah terselesaikan jika kita tak ada tindakan. Sebelum berangkat, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan diberikan keselamatan sampai tujuan. Pulang selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari menjelang surya kembali ke peraduannya, kami berdelapan yang berdesak-desakan di dalam mobil rencananya akan menuju Temanggung, menjamah bukit kecil di sisi utara Sindoro. Sebetulnya, saya ingin mendaki lagi di gunung yang notabene 3000-an mdpl. Namun karena waktu yang kalah dengan pekerjaan dan menyesuaikan kawan-kawan juga, akhirnya kesini saja. Hitung-hitung merefreshkan pikiran, serta rencananya saya juga akan menggarap proyek video klip di atas nanti. Seiring langit mulai gelap, kami berhenti dulu di alun-alun Sukorejo untuk beristirahat serta membeli logistik yang masih kurang. Di sini, kami hanya membeli makanan ringan dan air mineral saja, karena untuk makanan pokok sudah kami siapkan dari rumah. Memilih jajanan ringan untuk dimakan saat perjalanan dan begadang di depan tenda nanti malam. Di sudut jalan alun-alun, terlihat gerobak gorengan yang menggoda perut keroncongan. Lumayan untuk mengganjal perut dari Sukorejo sampai ke Temanggung. Karena perjalanan masih cukup panjang, dan memang tak ada rencana untuk mampir ke warung makan terlebih dahulu. Makan malamnya sekalian. Saat sampai di atas, ditemani bintang-bintang berhamburan, nikmatnya akan melebihi restoran bintang 5. Setelah meluruskan punggung sembari sebat rokok, kami kembali berdesak-desakan menuju Temanggung. Masih sekitar 1 jam lagi untuk sampai ke base camp. Di tengah perjalanan, ada sedikit kendala. Mobil yang kami tumpangi mogok saat berpapasan dengan truk dengan arah yang berlawanan. Untungnya, tak terjadi masalah apa-apa. Sekitar pukul 8 malam, kami pun tiba di base camp Bukit Cikendil via Sibajak. Saat sampai di base camp, petugas pun bilang bahwa tidak ada yang mendaki malam ini, hanya rombongan kami saja. Wah, kebetulan sekali. Memang ini yang kami cari. Menikmati suasana alam tanpa ada gangguan dari keriuhan orang lain. Bukit ini memang cukup familiar.
Saat weekend pasti ramai pendaki yang berdatangan ke sini. Makanya kami memilih weekday saja. Waktu menunjukkan hampir pukul 9 malam, kami pun segera bersiap-siap untuk memulai pendakian. Seiring memasuki pintu rimba, lampu senter kami nyalakan untuk penerangan. Walaupun yang akan kami daki bukit kecil, namun tak bisa diremehkan juga, karena memiliki medan yang cukup terjal. Teriring langkah serta doa yang bergumam, harapannya pendakian malam ini lancar dan tak ada kendala. Sebetulnya pendakian malam tak disarankan. Di sisi lain jarak pandang yang kurang, karena hanya mengandalkan lampu senter, kami juga belum hafal trek yang akan dilalui. Harus tetap fokus dan berhati-hati saat meniti kanan kiri jurang. Namun asiknya trekking malam, waktu terasa begitu singkat. Tak adanya sengatan mentari juga membuat tubuh tak begitu banyak mengonsumsi air minum. Sebetulnya, mau pendakian malam ataupun siang adalah pilihan bagi masing-masing pendaki. Ada yang suka mendaki di siang hari, dan ada juga yang mendaki di malam hari. Itu pun tergantung gunung yang akan didaki. Karena di beberapa gunung tertentu, pendakian malam tak diperbolehkan. Kalau dulu sih, saya lebih sering mendaki di malam hari. Tapi kalau sekarang disuruh memilih, pendakian siang adalah pilihan. Karena lebih santai dan bisa menikmati pemandangan sepanjang jalur pendakian. Ya, walaupun pemandangan malam juga tak kalah kerennya. Berapa tahun udah vakum? Bertahun-tahun. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhkan kerlap-kerlip lampu kota Temanggung. Kebetulan malam ini sangat cerah. Terlihat cahaya bintang yang berhamburan memenuhi langit malam. Biasanya dengan keadaan malam seperti ini, paginya juga akan cerah. Semoga saja. Saking asiknya memandangi lampu kota, tak terasa sudah tiba di pos 2. Tandanya, kami akan segera melewati trek yang curam di kanan kiri jurang. Saat melewati sini, diharapkan harus ekstra hati-hati. Itu sebabnya, pihak basecamp memasang tali tambang agar keselamatan pendaki terjamin. Saya menyebutnya jalur ini mirip dengan jalur pendakian Merbabu via Swanting. Bedanya, di sana lebih panjang. Setelah melewati sini, tandanya sebentar lagi adalah puncak, sekaligus area camp Bukit Sikendil. Puncaknya cukup luas, bisa menampung sekitar 15-20 tenda. Dan benar, tatkala kami sampai, tak ada satu tenda pun yang berdiri. Kedua kalinya Cibor. Walaupun ngos-ngosan, nggak kayak lu, nggak berani coba. Segeralah kami mengeluarkan barang-barang di dalam carrier dan mulai mendirikan tenda. Perihal tempat, kami bisa leluasa untuk memilih. Setelah tenda berdiri dan rapi, kami mulai memasak untuk makan malam. Tentunya ini adalah hal yang sangat dinanti. Makan malam bersama kawan di atas gunung, di bawah langit yang berkelip bintang, yang di depannya remang-remang Gunung Sindoro.
Iya, umrah. Selesai memasak, makan malam mulai dihidangkan. Makan dengan duduk melingkar seperti ini akan lebih terasa keakrabannya daripada harus mengambil di piring sendiri-sendiri. Semuanya menyantap dengan lahap, termasuk saya. Setelahnya, kami mengobrol di depan tenda, bercanda dan berbagi cerita di kehidupan masing-masing. Seiring mulai tengah malam, saya dan yang lainnya memilih untuk masuk tenda. Namun, ada juga yang bergadang sampai subuh. Langit malam yang gelap mulai dilahap oleh cahaya yang muncul dari timur cakrawala. Seiring mentari meninggi, jam alarm pun berbunyi. Sementara kami masih angkuhnya tertidur pulas. Untungnya diremang-remang nada yang masuk telinga, membuat saya bergegas keluar tenda dan membangunkan kawan-kawan yang masih terbuai di dalam mimpinya. Rasa kantuk pun dengan cepatnya pergi, berganti dengan rasa takjub saat melihat bentangan puncak-puncak gunung yang berbaris rapi menyapa mata kami. Puncak gunung merupakan tempat terbaik untuk melihat matahari terbit. Meskipun saat menuju puncaknya kau harus melewati berbagai rintangan, ketika sampai di puncak, ada rasa bahagia di hati. Kamu berhasil melewati semua rintangan untuk sampai di sini. Rasa puas ini hanya akan berlangsung sementara. Berikutnya, kamu akan sadar bahwa kamu hanyalah titik kecil di dunia yang begitu luas dan besar. Ada rasa syukur atas semua nikmat yang diberikannya. Matahari kian meninggi. Sementara kami kembali bergegas mengeluarkan peralatan memasak yang semalaman telah diringkas untuk mempersiapkan sarapan pagi. Perihal masak-memasak, tentunya sudah ada chefnya. Karena jika kita sudah bawa makanan banyak, tapi tidak bisa mengolahnya, kan jadinya mubazir juga. Bakar ya orang Aroma. ya gini.
sampai atas selamat. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini dan memulai doa untuk kembali pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa kita. Setelah puas di atas dan merampungkan proyek video klip saya, kami pun melangkah hati-hati seiring turun. Beberapa kawan bahkan tak menyangka jika medan turun sangat suram seperti ini. Saya sudah bergumam sejak pendakian kemarin malam. Besok pasti akan kaget melihat treknya seperti ini. Dan ternyata benar. Di saat seperti inilah konsentrasi serta langkah harus dijaga. Hati-hati. Tujuan mendaki gunung bukanlah mencapai puncak, namun pulang ke rumah dengan selamat. Selama di gunung, kamu akan sadar bahwa rumah adalah tempat terbaik yang memberimu perlindungan dan kehangatan. Hal yang tidak kamu dapatkan selama di gunung. Ini akan membuatmu lebih menghargai arti rumah. Selalu berusaha untuk pulang ke rumah tempatmu berasal. Jadi apapun kamu nanti, keluarga adalah tempatmu kembali.